Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irono Budi Wijoyo, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Baik, di sini saya akan menyampaikan perkuliahan untuk mata kuliah Keperawatan Jiwa 1 untuk semester 4 pada program studi sarjana keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan materi pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. Baik, kita masuk kepada definisi dari bencana terlebih dahulu ya, yaitu bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan ataupun penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi bencana itu memang tidak terduga-duga seperti itu dan disebabkan oleh alam, non-alam ataupun faktor manusia. Kalau disengaja sebenarnya bukan masuk ke bencana ya, tapi nanti kita akan lihat pembagian ataupun jenis-jenis dari bencana ini. Baik, next. Baik, ini adalah jenis bencana. Ada bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana sosial. Nah, saya rasa di sini cukup jelas ya bencana alam, ada gempa bumi, gunung meletus, kemudian tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, serta yang lainnya. Nah, gempa bumi ini tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi, tapi kita harus waspada karena kita berada di lempeng Eurasia dan Australia ya. Jadi pertemuan lempeng tersebut sering geser seperti itu, jadi sering terjadi gempa. Kemudian gunung meletus karena kita berada di ring of fire atau lingkaran api seperti itu ya, yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, kemudian ke Maluku dan lain sebagainya, itu ring of fire, sehingga gunung berapi itu masih aktif dan rawan untuk meletus ya. Dan ini bisa menyebabkan gempa yang namanya gempa vulkanik. Nah, kalau gunung meletus itu bisa diprediksi. Jadi kapan dia akan meletus? Misalkan Gunung Merapi yang ada di Jogja itu kapan meletus? Siklusnya dia berapa lama? Dia ada hitungannya seperti itu menurut BMKG, KBM, dan vulkanologi ya, Badan Meteorologi, Geofisika, Klimatologi dan Vulkanologi. Jadi yang menaungi tentang vulkanologi atau gunung api seperti itu. Kalau gempa bumi, tsunami itu tidak bisa diprediksi. Tapi kalau gempa bumi terjadi di lautan, kemudian airnya surut seperti itu, bisa menyebabkan tsunami. Dan itu bisa diprediksi kalau seperti itu. Tapi kalau gempa buminya sendiri tidak bisa diprediksi. Oke, kekeringan, banjir ini karena kemarau yang memanjang ya, bisa jadi kekeringan. Banjir ini karena curah hujan yang tinggi ya, seperti yang pernah kita alami ya di Tangerang kan juga risiko banjir dan lain sebagainya ya, kiriman dari Bogor, Jakarta dan lain sebagainya seperti itu, sehingga harus hati-hati. Oke, tanah longsor saya rasa ini terjadi pada wilayah-wilayah pergunungan ya, bukit dan lain sebagainya. Di Bogor kemarin waktu puting beliung dan tanah longsor ini saya juga terlibat aktif dalam DKJPS ataupun dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada bencana ini. Seperti gempa bumi di Lombok pun saya juga ikut di sana. Ya. Oke, ini yang alam. Kemudian non alam itu seperti kegagalan teknologi, wabah penyakit dan kejadian non alam lainnya. Kita bahas satu persatu. Kegagalan teknologi itu seperti bisa jadi tenaga nuklir ya, pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Fukushima yang di Jepang itu kan meledak karena salah satunya faktor bencana terlebih dahulu. Jadi dia ada bencana alam yaitu gempa, kemudian Fukushima ini meledak dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi kegagalan teknologi ataupun bencana karena meledaknya suatu lab seperti itu. Tapi ini jarang sekali ada beritanya, tapi kemungkinan ada, cuma tidak dipublish ke umum seperti itu. Tapi harus hati-hati, kegagalan teknologi ini ya bisa menyebabkan non alam. Kemudian non
bencana non alam lainnya adalah wabah penyakit seperti yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19. Ini sudah masuk kategori bencana dan pandemi seluruh dunia, tidak hanya di satu wilayah, tidak hanya di satu negara saja, tapi dia sudah mengglobal dan mendunia, dan dampaknya sampai saat ini masih kita rasakan seperti itu ya. Dan kasusnya pun naik turun seperti itu, belum ada kejelasan untuk gelombang kedua ataupun gelombang ketiga ya, karena di Indonesia sampai saat ini belum sampai ke puncaknya seperti itu gitu ya, sudah menurun, tahu-tahu naik lagi, turun, naik lagi, dan lain sebagainya. Jadi ya semoga kita dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ini bencana non alam, wabah penyakit. Kemudian kejadian non alam lainnya. Kemudian bencana sosial nih, konflik sosial. Nah, konflik sosial itu seperti bisa jadi konflik antar suku, antar geng, antar kelompok, dan lain sebagainya, sehingga meresahkan seperti itu dan mencekam baik itu pada situasi wilayah ataupun yang bersifat nasional seperti itu ya. Misalkan konflik antar suku itu kadang bisa sampai ke ranah nasional sehingga bisa mencekam dan lain sebagainya. Kalau konflik antar geng saja itu biasanya hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang merasa mencekam dan lain sebagainya. Kemudian teror. Nah, bencana sosial ini masuk teror ya. Seperti apa teror itu ya? Seperti berita yang sedang booming sekarang, terorisme atau peledakan diri di depan gereja atau di Mabes Polri dan lain sebagainya. Nah, itu kan termasuk teror di sana, dan itu masuk dalam bencana sosial. Ya, kita harus hati-hati dan menjaga diri agar tidak terjerumus dalam yang namanya terorisme. Oke, baik. Next. Baik. Kita lanjutkan untuk slide selanjutnya, yaitu dampak bencana. Jadi setiap bencana tadi yang tidak terduga itu akan menyebabkan suatu akibat ya, namanya dampak bencana. Apa saja itu? Bisa jadi kerusakan tubuh manusia, bisa fraktur, bisa luka, atau bahkan sampai kematian. Kemudian kerusakan sarana dan prasarana, tempat tinggal, kantor, atau tempat bekerja. Nah, itu menjadikan yang nanti akan terganggunya perekonomian masyarakat, di mana tempat bekerjanya rusak dan lain sebagainya, sehingga tidak dapat bekerja ataupun bahkan hilangnya pekerjaan dan transportasi ke arah sana. Jadi bisa jadi karena aksesnya terputus, itu membuat terganggunya perekonomian di sana, ataupun bantuan menuju ke lokasi juga akan terhambat. Nah, kemudian gangguan ekologi kehidupan dan juga masalah kesehatan jiwa. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dan menjadi antisipasi ya bagi kita semuanya, seperti masalah kesehatan jiwa, agar tidak semakin banyak ataupun tidak muncul pada kasus-kasus setelah bencana seperti ini. Baik. Nah, dulu saya pernah ikut yang DKCPS atau bencana pada tanah longsor ya. Jadi di sana akses menuju ke wilayah desa paling terpencil itu agak susah seperti itu. Nah, tapi waktu itu kan tanah longsornya di Bogor ya, daerah mana saya lupa. Jadi daerah pegunungan seperti itu kita harus jalan kaki selama hampir 2 jam 3 jam seperti itu sampai menuju ke tempat kita memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, kemudian kembali lagi dan juga harus berjalan kaki melewati medan yang agak susah juga seperti itu. Tapi kita dengan ikhlas datang ke sana memberikan dukungan sehingga tidak merasa bahwa di sana itu terpencil dan lain sebagainya, walaupun sebenarnya akses menuju ke sana itu terputus seperti itu, sehingga distribusi dari bantuan, distribusi dari perekonomian secara keseharian itu terganggu seperti itu ya. Oke ya, baik. Jadi harus kita cegah masalah kesehatan jiwa agar tidak semakin parah atau muncul setelah bencana itu terjadi. Baik, next. Nah, ini akan kita lihat tahapan bencana. Tahapan bencana itu ada 3, yaitu prabencana, bencana atau impact itu sendiri, dan juga pasca bencana. Kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan masing-masing tahapan bencana ini. Baik, next. Baik, ini prabencana. Prabencana adalah kondisi non bencana atau kondisi tidak ada bencana pada lokasi yang rawan bencana.
Seperti mana? Daerah pantai, daerah pegunungan, daerah jalur gempa, daerah pinggiran sungai, ataupun lokasi pemukiman padat penduduk serta gedung-gedung tinggi. Nah, kondisi prabencana ini adalah kondisi di mana dia itu belum ada bencana, akan tetapi kemungkinan akan ada di suatu hari. Ya, kalau misalkan kita tinggal di bantaran sungai, suatu hari pasti bisa jadi sungainya meluap dan kita kena banjir di sana. Nah, itu masuk di dalam prabencana sehingga nanti harus kita edukasi dan lain sebagainya agar masyarakat lebih aware, lebih paham dan sadar dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Oke, baik. Next. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan pada tahap bencana ini? Yaitu pertama adalah pencegahan. Pencegahan ya kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah banjir, misalkan ya tidak membuang sampah di sungai, kemudian bisa jadi dari pemerintah pengerukan sungai ya. Jadi pendalaman kedalaman sungai, jadi dikeruk pasir dan lain sebagainya seperti itu sehingga semakin dalam sungainya. Itu sebagai pencegahan ya, agar tidak terjadi bencana. Atau bisa jadi pada gempa bumi pencegahannya ya buat bangunan yang dia itu tahan gempa seperti itu kan, sehingga nanti pada saat terjadi gempa bumi bisa jadi tidak roboh rumahnya atau tidak menimpa kepada korban dan lain sebagainya. Nah, sedangkan mitigasi bencana itu adalah proses di mana kita melakukan kegiatan untuk simulasi ketika nanti terjadi bencana. Jadi misalkan lokasi bencana tanah longsor, kita berada di lokasi tertentu X misalnya, dan dia beresiko tertimpa tanah longsor atau terjadi tanah longsor. Jadi kalau ada evakuasi atau kemungkinan hujan deras dan lain sebagainya, dan ini akan jadi longsor misalnya, itu kita harus kemana? Nah, itu mitigasi bencana. Jadi ada jalur evakuasinya, ada jalur komunikasi ketika ini terjadi harus menghubungi siapa dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam mitigasi bencana. Baik, selanjutnya adalah kesiapsiagaan. Di mana kesiapsiagaan ini adalah kondisi di mana masyarakat sudah siap ketika nanti ada bencana terjadi di wilayahnya. Siap untuk menghadapi bencana tersebut dan siap untuk menghadapi dampak yang akan terjadi selanjutnya. Ini adalah kesiapsiagaan itu sudah siap untuk misalnya bencana terjadi pada suatu ketika, atau kesiapsiagaan banjir nih yang sering terjadi di wilayah kita misalnya. Ketika aliran sungai itu sudah tinggi, curah hujannya sudah tinggi, ya kita siap siaga untuk menyelamatkan barang-barang dibawa ke lantai 2 misalnya, atau mungkin diberikan mengungsi di tempat yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, itulah kesiapsiagaan ketika tahap prabencana. Jadi belum ada belum terjadi bencana, tapi kita sudah mempersiapkan baik dalam pencegahan, mitigasi ataupun kesiapsiagaan itu sendiri. Cukup jelas ya? Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada kolom komentar. Next. Nah, ini adalah saat terjadi bencana, jebret terjadi gempa bumi, jebret terjadi banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kondisi ketika bencana itu benar-benar sedang terjadi. Jadi pada saat itu langsung terjadi saat itu. Ya, lama waktu pasti berbeda-beda. Gempa bumi bisa jadi hitungannya detik sampai menit saja gitu ya. Kemudian banjir bisa hitungan jam, hari atau minggu atau bahkan bulan bisa jadi. Kekeringan pun sama seperti itu. Jadi lama waktu kondisi bencana itu berbeda-beda tergantung dari jenis bencana yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Nah, kemudian beberapa kondisi yang biasanya menyertai bencana itu antara lain adalah kematian. Jadi saat terjadi bencana bisa jadi meninggal. Kalau bencana gempa bumi dan tsunami itu kemungkinan besar korbannya banyak, karena setelah gempa bumi kemudian banyak yang rumahnya rubuh dan lain sebagainya, ketimpa dan lain sebagainya, belum bisa melarikan diri dan lain sebagainya, atau belum bisa menyelamatkan diri seperti itu, kemudian diterjang tsunami. Nah, itu
juga menyebabkan kematian. Banyak kasusnya pada Aceh dulu ya, gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Nah, kemudian kerusakan ya kerusakan dari rumah, harta benda, kemudian jalan atau infrastruktur. Nah, itu masuk dalam proses kerusakan ataupun kehilangan harta benda serta perpisahan orang yang dicintai. Jadi bisa jadi kehilangan rumah, kehilangan harta yang disimpan selama hidup misalnya, ataupun terjadi perpisahan antara orang tua ke anak, kemudian dengan suami atau istrinya, dan orang yang dikasihi lainnya seperti itu. Jadi bisa jadi terjadi perpisahan baik karena meninggal atau mungkin karena lost kontak pada saat itu dan lain sebagainya. Karena memang kondisi bencana itu sangatlah crowded seperti itu ya. Jadi kadang kalau kita baru pertama kali mengalaminya itu belum resilient, jadi masih bingung untuk saya harus gimana dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bencana itu sangatlah membuka pikiran kita untuk kita itu bisa meningkatkan diri kita dan meningkatkan ketahanan diri kita agar ketika nanti mendapatkan bencana lagi kita tuh lebih siap seperti itu. Dulu 2006 saya punya pengalaman dengan gempa di Jogja ya kan. Kemudian 2010 pengalaman Merapi meletus seperti itu. Kemudian saya juga jadi relawan di Lombok, Bogor, kemudian di beberapa bencana yang lain juga seperti itu, banjir juga ya, puting beliung juga iya. Jadi secara garis besar orang-orang yang dia itu sudah pernah mengalami bencana sebelumnya dan mengalami bencana saat ini itu biasanya lebih kuat seperti itu. Jadi dia sudah siap atau dia sudah tahu, kalau puting beliung itu atau angin topan itu kemungkinan akan seperti ini polanya. Jadi kita harus berlindung di gedung-gedung yang tinggi misalnya. Jadi jangan di tanah lapang. Misalnya, kalau gempa itu berarti kita harus berlindung misalnya di bawah meja, di kolong meja dan lain sebagainya, atau kolong tempat tidur dan lain sebagainya. Jangan lari ke pintu keluar, ataupun kalau memang memungkinkan langsung lari ke tanah lapang seperti itu ya, itu kalau terjadi gempa. Nah, tidak mudah bagi orang yang baru pertama kali mengalami bencana. Karena pasti akan shock terlebih dahulu yang muncul, kemudian dia belum bisa menentukan saya harus bagaimana, di lingkungan sekitar saya itu seperti apa. Nah seperti itu, makanya kita pelajari lebih detail, dan kalau memang ada kesempatan untuk menjadi relawan dan memiliki waktu, kemudian ketersediaan, dalam artian ketersediaan orang tua untuk anak mengikuti relawan tersebut, kegiatan relawan tersebut ya, ataupun yang lainnya, silahkan ikuti. Mumpung proses umur masih panjang insya Allah, kemudian masih muda dan lain sebagainya, cari pengalaman-pengalaman yang memang bisa jadi kita hadapi di suatu hari seperti itu. Karena memang Indonesia rawan bencana, baik secara geografis maupun secara kependudukan ya kan, karena kan Indonesia 260 jutaan ya penduduk, dan itu bisa jadi menjadi bom waktu juga seperti itu. Sehingga kita harus memahami dinamika terkait dengan bencana ini dan bagaimana sih seorang perawat berperan pada saat bencana ataupun prabencana ya, atau bisa jadi pada tahap selanjutnya yang khususnya pada keperawatan jiwa atau perawat jiwa ya. Oke, baik. Oke, sampai di sini pertanyaan? Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Baik, next. Nah, ini adalah tahapan saat bencana terjadi. Jadi pada saat bencana terjadi, impact seperti itu ada 3 tahapan, yaitu tahapan impact, tahapan rescue, dan tahapan recovery. Tahapan impact itu adalah pada saat itu terjadi gunung meletus ya pada saat meletus, gempa terjadi ya pada saat gempa itu, dan lain sebagainya. Itu terjadi pada waktu 0 sampai 48 jam setelah kejadian bencana. Jadi masuk dalam proses tahapan impact, di mana dia itu masih merasa shock dengan kejadian yang terjadi,
masih menolak, ini tidak mungkin terjadi pada saya dan lain sebagainya. Itu tahapan impact. Biasanya dia lari untuk mencari bantuan ataupun untuk mengungsi kepada wilayah-wilayah yang tidak terjadi bencana. Nah, ini tahapan impact. Kalau tahapan rescue itu 0 sampai 1 minggu setelah bencana. Jadi rescue diselamatkan kepada atau masyarakat yang masih hidup itu dikumpulkan, diberikan kepada shelter atau ke pengungsian, kemudian dipilah-pilah nanti yang kelompok rentan mana, yang dewasa mana, sehingga bisa berdikari ataupun bisa membantu proses evakuasi dan lain sebagainya. Ini terjadi 0 sampai 1 minggu, di mana nanti tahapan rescue ini bisa jadi bantuan langsung datang, baik bantuan secara moral, kemudian bantuan imaterial ataupun material. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan recovery, yaitu terjadi 1 sampai 4 minggu setelah bencana. Nah, tahapan recovery ini penting karena akan mengcover baik itu secara fasilitas, secara infrastruktur, kemudian secara mental juga terjadi di sini. Jadi ada proses di mana tahapan recovery ini kita mencegah agar seseorang itu tidak menjadi trauma, mencegah seseorang itu tidak menjadi lebih depresi, kemudian menumbuhkan semangat juang atau kalau secara teori itu namanya post traumatic growth yang nanti akan kita bahas di slide ini juga dalam pertemuan ini. Jadi ada proses di mana bencana itu tidak hanya dampaknya negatif, tapi ada dampaknya yang positif. Nah, masuk dalam tahapan recovery inilah kita sebagai perawat harus mencegah dampak negatif dan menumbuhkan dampak positif. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat pada slide-slide selanjutnya. Ya, baik. Next. Baik, kita lanjutkan pada fase yang ketiga, yaitu fase prabencana. Fase prabencana ini, Fase prabencana ini dihitung mulai 4 minggu setelah bencana terjadi sampai dengan pemulihan telah terjadi. Jadi apa yang terjadi pada pasca bencana ini? Bisa jadi individu yang mengalami bencana dapat mengambil trauma atau mengalami trauma, baik itu fisik ataupun psikologis. Fisik bisa jadi luka yang tidak sembuh-sembuh atau bisa jadi infeksi dan lain sebagainya. Trauma psikologis itu bisa jadi trauma yang terlalu mendalam sehingga menjadi post traumatic stress disorder atau PTSD. Sehingga ini adalah dampak negatif yang memang harus kita cegah. Nah, selain itu bencana menyebabkan perubahan tiba-tiba dan mengakibatkan ketidakseimbangan emosi, pikiran dan perilaku sehingga mengarah pada kesehatan jiwa. Kita harus cegah hal ini agar tidak berdampak lebih jauh dan nanti bisa menjadi individu yang lebih baik lagi. Dan post traumatic growth yang tadi saya sebutkan sebagai dampak positif itu menjadi lebih baik. Oke, baik. Ini pasca bencana. Kita akan lihat pada slide selanjutnya, ya. Next. Nah, ini adalah respon-respon yang akan muncul pada tahap bencana. Respon individu pada tahap bencana segera setelah bencana itu terjadi. Bisa jadi tegang, cemas, panik, itu akan muncul pada kondisi-kondisi di mana bencana itu terjadi. Kemudian terpaku, linglung, shock, tidak percaya, bahkan menolak dengan apa yang terjadi, itu masih terjadi pada saat bencana itu terjadi. Atau terlalu gembira, euforia, tidak terlalu merasa menderita. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang dia itu pernah terjadi sebelumnya. Saya pernah melakukan penelitian pada orang-orang yang dia itu pernah melakukan atau pernah mendapatkan bencana. Nah, di sana ada salah satu partisipan yang mengatakan bahwa dia pernah melihat bencana itu sebelumnya. Jadi pada saat itu bencana puting beliung seperti itu. Jadi waktu dia mendaki gunung, dia pernah di tanah lapang seperti itu langsung melihat puting beliung itu dia berputar-putar seperti itu, anginnya berputar-putar dan membawa daun-daun dan ranting di sekitarnya. Di depan mata dia terjadi seperti itu. Nah, kemudian terjadi lagi pada saat di Bogor, waktu itu di rumahnya. Dan sama, puting beliung seperti itu, angin yang dia lewat, kemudian dia menumbangkan pohon, kemudian menghancurkan atap-atap rumah, dan dia tidak begitu shock dengan itu. Jadi dia tidak merasa
aneh atau bisa jadi tidak terlalu ya udah seperti itu gitu, karena dia pernah mengalami kejadian tersebut, ya. Itu namanya resilient, oke. Tahan dengan trauma yang pernah terjadi, ya. Baik. Selanjutnya respon individu yang lain adalah lelah dan bingung. Ini bisa muncul pada kondisi-kondisi segera setelah bencana itu terjadi. Bisa jadi gelisah, menarik diri, menangis, kemudian merasa bersalah. Jadi misalkan dia kehilangan harta benda, kehilangan orang yang disayangi dan lain sebagainya, itu juga merasa bersalah. Nah, merasa bersalah apabila ini tidak di stop itu akan menyebabkan depresi. Ya, makanya kita harus lihat dan kita berikan pikiran yang positif sehingga pikiran itu tidak menjadi negatif. Oke. Nah, ini adalah respon individu segera setelah bencana itu terjadi. Next. Nah, selanjutnya adalah respon individu minggu pertama sampai dengan minggu ketiga setelah bencana terjadi. Jadi di minggu atau ke hari ke-7 sampai ke hari ke-21 penyitas, ya, penyitas itu adalah orang yang mengalami bencana, namanya penyitas, seperti itu kita sebutnya menjadi penyitas, ya. Penyitas itu bisa jadi memiliki rasa ketakutan, waspada, sensitif, mudah marah, ataupun sulit tidur. Takut misalnya, takut kalau terjadi bencana kembali. Ya, kemudian waspada dengan apa yang ada di sekitarnya. Sensitif itu bisa jadi dia mendengar gemuruh sedikit saja, dia memikirkan bahwa bencana itu terjadi lagi. Oke, kemudian mudah marah karena emosinya masih labil. Oke, sulit tidur karena bisa jadi pikiran-pikiran yang mengganggu tadi sehingga dia tidak bisa istirahat dengan tenang. Nah, pada fase-fase inilah yang harus dikuatkan mentalnya, yang harus diberikan secara psikologis bahwa itu adalah respon yang memang muncul, tapi sebisa mungkin harus ditreatment apabila respon itu mengganggu pada kehidupannya, ya. Oke. Kemudian khawatir, sangat sedih, kemudian mengulang-ulang kembali kejadian. Jadi kalau kalian nanti atau mahasiswa menjadi relawan pada saat bencana, kemudian ke wilayah-wilayah yang bencana, orang-orang yang penyintas tadi, ya, penyintas itu akan bercerita hal yang sama terus pada saat dia pertama kali mendengar bencana itu atau mengalami bencana itu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Dia akan bercerita terus. Dulu saya saat bencana mandi misalnya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu pasti diulang-ulang terus karena memang secara psikologisnya seperti itu. Dia akan mengungkapkan apa yang ia rasakan sehingga dia tidak terpendam. Itu akan baik. Sehingga kita sebagai relawan misalnya dengarkan saja pada saat minggu pertama sampai minggu ketiga, ya. Karena mereka butuh untuk mencurahkan. Mereka akan bingung mencurahkan ke siapa? Ke teman-teman sekitar juga sama-sama penyintas. Akhirnya kepada relawan yang datang, yang membantu ke sana, kita dengarkan. Itu nanti ada konsep namanya PFA, Psychological First Aid. Jadi bagaimana sih kita menangani orang-orang yang baru pertama kali terkena bencana? Jadi kita tidak menyinggung atau kita tidak membuatnya marah, ya. Nanti ada di konsep PFA. Nah, baik. Selanjutnya adalah bersedih. Pada kondisi ini, reaksi individu minggu pertama sampai minggu ketiga itu pasti akan sangat bersedih, bisa jadi sampai depresi dan lain sebagainya. Karena kehilangan orang yang disayangi, kehilangan harta benda yang sudah dia cari selama hidup, dia sudah membangun rumah dari yang awalnya hanya tanah kemudian menjadi istana dan hancur misalnya dalam sekejap seperti itu pasti sangatlah sedihnya itu luar biasa. Sehingga nanti ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan pada fase recovery ini ataupun pasca bencana ini, ya, agar tidak menjadi gangguan di suatu hari nanti. Nah, selanjutnya inilah yang diharapkan respon individu minggu pertama sampai minggu ketiga setelah bencana, yaitu adanya reaksi positif yang masih dimiliki.
bisa jadi berharap atau berpikir tentang masa depan, kemudian terlibat dalam kegiatan menolong dan menyelamatkan. Jadi ada pikiran untuk saya akan menjadi lebih hebat, saya memiliki peluang yang baru. Nah, itu namanya reaksi positif yang nanti tergabung dalam konsep post traumatic growth atau PTG. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menerima bencana itu sebagai takdir. Orang-orang yang sudah memiliki resiliensi, kemudian kuat dan post traumatic growth, dia akan menerima bahwa bencana itu adalah takdir dan itu pasti jalannya, ya. Sehingga dia sudah menerima dan akan menjalani hidup itu lebih baik. Bisa jadi dia bertobat atau mungkin dia pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas pada dampak positif bencana. Oke. Baik. Next, selanjutnya. Baik, ini adalah reaksi individu dari minggu ketiga setelah bencana, ya, lebih dari minggu ketiga. Jadi lebih dari minggu ketiga. Jadi hari ke-21 dan seterusnya. Ada kondisi-kondisi di mana fatigue akan muncul, ya, ansietas akan muncul, terlalu kelelahan dengan kondisi saat ini atau mungkin bahkan kecemasan dan sampai ke arah panik. Panik bagaimana saya menjalankan hidup, panik bagaimana saya nanti bekerja, panik bagaimana saya nanti menghidupi anak istri saya dan lain sebagainya. Ini adalah kondisi-kondisi yang memang pasti sudah sangat lelah karena harta benda hilang, lelah karena bisa jadi anaknya meninggal, pasangannya meninggal, dan lain sebagainya. Sehingga akan menjadi kesedihan yang terus-menerus, pesimis, dan berpikir tidak realistis. Bisa jadi kondisi-kondisi saat ini tuh muncul perasaan ingin mati, ingin bunuh diri, atau bahkan sampai percobaan bunuh diri itu bisa muncul pada pekan-pekan ini. Ya, kemudian tidak beraktivitas, isolasi dan menarik diri. Jadi sudah tidak ingin berbaur dengan teman-temannya, sudah acuh tak acuh dengan kondisi yang ia miliki dan lain sebagainya. Seperti itu gitu. Oke, kemudian ada kecemasan yang dimanifestasikan dengan palpitasi, pusing, letih, mual, sakit kepala, deg-degan dan lain sebagainya. Itu akan muncul pada respon-respon ini. Sehingga apabila masih muncul kelelahan yang berlebih, panik, cemas, itu harus kita latih agar penyintas ini itu menjadi individu yang lebih baik lagi dan nanti bisa menyelesaikan kehidupannya atau melanjutkan kehidupan yang menurut saya dan juga beberapa orang lain ya menyebutkan dalam penelitian yang pernah saya lakukan itu adalah kehidupan kedua, ya. Dia sudah diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup, sudah diberi kesempatan untuk selamat dan lain sebagainya, nanti masuk dalam respon ini. Oke, baik, next. Baik, ini adalah dampak psikososial pada kelompok rentan. Jadi ada kelompok rentan seperti anak, kemudian remaja, lansia, disabilitas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dampak psikososial pada kelompok tersebut. Kita lihat pada reaksi umum pada anak. Nah, yang pertama, sulit mengungkapkan apa yang dirasakan atau dipikirkan secara lisan. Jadi pada anak itu tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu apa yang akan ia alami, atau bahkan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Ya, itu adalah sulit mengungkapkan apa yang dirasakan atau dipikirkan secara lisan. Anak-anak ini biasanya masih tergantung pada orang tuanya, ya. Jadi tergantung orang tua mau sedih, anak ikut sedih, orang tua bahagia, anak ikut bahagia. Jadi reaksi umum pada anak itu akan muncul pada bencana ini mengikuti reaksi pada orang tuanya. Baik. Anak di sini itu masih belum memahami apa yang terjadi. Ketika orang tuanya meninggal karena bencana, dia tidak akan mengetahui bahwa memang dia tidak akan kembali selamanya. Rumahnya roboh dan lain sebagainya, bisa jadi tidak dikembalikan lagi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada reaksi umum pada remaja. Baik,
Nah, ini adalah reaksi umum pada remaja, yaitu ada perubahan fisik, kemudian ada reaksi mirip dengan orang dewasa. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Reaksi fisik itu akan muncul pada orang-orang yang dia itu secara misalnya alat-alat vital secara sekundernya itu tumbuh seperti itu, ya. Jadi dia ada perubahan fisik dari anak kemudian tumbuh menjadi seorang yang remaja. Reaksi ini mirip dengan reaksi orang dewasa. Dia sudah bisa berpikir apa yang akan terjadi, apa yang dia akan lakukan ketika bencana ini terjadi seperti itu. Nah, ini mampu berpikir logis, kemudian memecahkan masalah, melihat sebab akibat, membuat perencanaan, bahkan melakukan analisa. Pada reaksi-reaksi umum pada remaja ini bisa jadi karena pengetahuannya yang dia cukup luas, sehingga ini bencana ini disebabkan oleh apa sih? Dia menduga-duga, dia menganalisa, kemudian dia akan membuat rencana. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian reaksi umum pada remaja ini juga akan muncul keambiguitasan karena dia ada peralihan dari anak-anak menjadi remaja. Dikatakan anak-anak dia sudah dewasa, dikatakan dewasa dia masih anak-anak. Jadi ada proses di mana keambiguitasnya itu muncul di sana. Jadi nanti perannya itu akan menjadi abu-abu, ya. Seperti itu. Jadi itu reaksi umum yang terjadi pada remaja. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah dampak psikososial pada kelompok rentan pada situasi bencana, yaitu pada reaksi umum pada perempuan. Bisa jadi karena suaminya meninggal dan lain sebagainya, karena bencana ini dia harus menjadi tulang punggung keluarganya. Dia harus menghidupi anaknya, dia harus menghidupi kehidupannya dia sendiri, ataupun bisa jadi juga akan terjadi mengalami yang namanya pemerkosaan ataupun KDRT. Ya, di sini ini adalah reaksi umum yang terjadi pada perempuan di mana pada situasi bencana. Selanjutnya karena malu atau tidak mau melapor kepada yang berwenang, jadi dia akan memunculkan trauma untuk bertemu dengan orang lain bisa jadi, atau trauma hal-hal lain yang dia itu mengingatkan kejadian bencana itu, entah waktu itu dia mengalami KDRT atau mungkin pemerkosaan dan lain sebagainya, sehingga ada proses di mana itu trauma akan terulang atau bisa jadi akan lebih kepada rentang depresi. Apabila tidak ditangani lebih cepat, lebih baik, depresi akan muncul pada perempuan ini, sehingga nanti bisa jadi dia akan mengalami masalah kesehatan jiwa. Baik, selanjutnya adalah reaksi umum pada lansia, yaitu adalah rasa takut yang diikuti dengan marah dan frustasi. Rasa takut yang diikuti dengan marah dan frustasi pada lansia ini bisa jadi karena lansia ini dia itu merasa diacuhkan atau merasa bahwa saya itu tidak dibutuhkan seperti itu pada situasi bencana, sehingga dia ada rasa ketakutan, dia bisa menjadi marah atau stres dengan kondisi ini, ya. Nah, selain itu juga akan muncul merasa gelisah sendiri dan putus asa. Pada orang-orang lansia yang bisa jadi dia sudah tidak memiliki pasangan, dia akan merasa kesendirian. Jadi lansia itu akan merasa sendiri dengan kondisi dia tidak ada orang yang diajak berbicara. Dia akan menjadi putus asa, bahkan bisa menjadi resiko untuk bunuh diri seperti itu. Saya pernah melakukan penelitian terkait dengan perasaan sendiri pada lansia. Jadi lansia-lansia yang dia itu tidak memiliki teman untuk berbicara, tidak memiliki teman untuk meluapkan apa yang ia rasakan, walaupun sebenarnya yang dirasakan atau yang diomongkan itu hanya itu-itu saja atau sekitarnya saja seperti itu. Tapi ketika dia tidak memiliki tempat untuk mencurahkan isi hatinya, dia akan merasa kesepian seperti itu. Jadi merasa kesepiannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia yang dia itu masih memiliki keluarga, masih memiliki pasangan ataupun anak yang tinggal serumah atau bahkan cucu di sana. Jadi cucu di sini biasanya yang akan menjadi sasaran atau menjadi tempat curahan dari si
lansia ini, bisa jadi karena kesalnya apa, ke cucu itu bisa untuk melampiaskan dalam artian ya mencurahkan saja tanpa ada perasaan untuk menyakiti, tidak ada perasaan lain di mana perasaan marah itu dilampiaskan pada anaknya. Itu pasti berbeda. Seperti itu penelitian yang pernah saya lakukan. Baik, selanjutnya adalah meningkatkan ketergantungan pada kelompok, kemudian menolak bantuan dari pihak yang berwenang. Nah, bisa jadi lansia ini akan semakin tergantung, tapi bisa jadi dia akan menolak bantuan orang lain karena mungkin merasa bahwa dirinya masih mampu, merasa bahwa dirinya masih bisa, dan itu akhirnya dia menolak bantuan apapun yang diberikan kepada dirinya. Selain itu, lansia ini juga bisa menarik diri ataupun dia sering menangis atau bahkan dia mengalami depresi. Nah, inilah yang perlu diperhatikan dan inilah menjadi hal yang sangat penting untuk diantisipasi. Karena lansia yang mengalami depresi ini nanti akan kesusahan terkait dengan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, berpakaian, toileting, dan lain sebagainya, sehingga nanti akan menjadi lebih jatuh dan lain sebagainya. Ya, itu adalah reaksi umum pada lansia situasi bencana. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, ini adalah dampak psikososial pada kelompok rentan pada situasi bencana untuk penyandang disabilitas. Bisa jadi orang-orang dengan disabilitas itu pasti membutuhkan kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih normal atau dibandingkan dengan orang normal. Orang disabilitas itu adalah orang yang memang dilahirkan karena kekurangan atau cacat fisik ataupun bahkan cacat mental. Nah, orang-orang yang dia itu memiliki keterbatasan dan disabilitas ini pada kondisi normal saja pasti membutuhkan orang lain untuk mengantar, untuk menemani, atau bahkan untuk menentukan mana yang dia itu diputuskan oleh orang ini. Nah, kalau kita lihat pada situasi bencana ini, itu pasti akan lebih banyak hal yang dia perlu dibantu oleh orang lain. Terkadang pada saat bencana ini dapat menyebabkan penyandang disabilitas itu kehilangan perawatan ataupun pelayanan yang biasanya dia peroleh. Dia perlu memerlukan bantuan orang lain, dia memerlukan pelayanan orang lain untuk memperkuat kemampuannya seperti itu. Karena kondisi seperti itu dia lebih diacuhkan oleh orang lain. Dia lebih diacuhkan kepada orang lain, dia lebih dikucilkan oleh orang lain dan lain sebagainya. Kemudian terpinggirkan, terisolasi, menjadi korban untuk kedua kalinya. Jadi dia kalau sudah terpikirkan untuk mengalami tergantungan, biasanya dia akan merasa tidak dihargai, merasa terisolasi. Apalagi di kondisi bencana, di kondisi biasa saja dia merasa bahwa dikucilkan dan lain sebagainya itu bisa terjadi. Apalagi situasi bencana ini tuh juga muncul perasaan untuk terpinggirkan, perasaan untuk terisolasi, seperti itu. Nah, bahkan penyandang disabilitas pada kondisi bencana itu juga beresiko besar mengalami kekurangan nutrisi, tertular penyakit ataupun bahkan kekurangan perawatan kesehatan. Seperti misalkan dia tidak mendapatkan jatah makan misalnya dan lain sebagainya karena dia memerlukan bantuan untuk antri misalnya dan lain sebagainya. Makanya ini perlu diperhatikan pada saat berada di shelter atau tempat-tempat penampungan di situasi bencana. Oke. Baik, itu adalah reaksi umum pada penyandang disabilitas terkait dengan dampak psikososialnya. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Next. Baik. Nah, ini adalah masalah kesehatan jiwa pada bencana yang muncul ada dua kondisi, yaitu adalah masalah kesehatan jiwa segera sampai 6 bulan setelah bencana. Jadi langsung muncul pada saat itu sampai 6 bulan setelah bencana. Oke. Nah, yang kedua adalah masalah kesehatan jiwa 12 bulan setelah bencana. Ini adalah delay ataupun dampak yang terlambat di sana. Makanya disebut masalah kesehatan jiwa yang dia itu muncul 12 bulan setelah bencana. Oke.
Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa delay impact ataupun dampak yang terlambat yang akan muncul pasca bencana itu terjadi. Bisa terjadi delay PTSD ataupun delay depresi dan lain sebagainya, itu muncul 12 bulan ataupun 1 tahun setelah terjadinya bencana. Makanya harus hati-hati ataupun untuk melihat bagaimana masalah kesehatan jiwa ini khususnya pada kondisi bencana. Oke, baik, kita lanjutkan. Next. Baik, ini adalah masalah kesehatan jiwa segera dan sampai 6 bulan setelah bencana. Nah, kita akan lihat masalah kesehatan jiwa yang muncul segera dan sampai 6 bulan setelah bencana itu bisa terjadi reaksi stres yang akut. Jadi mulai muncul stres itu langsung pada saat bencana itu terjadi. Contohnya seperti yang tadi, dia akan kesusahan susah untuk tidur, susah untuk istirahat, dia tidak mampu untuk mengontrol pikiran negatifnya, kemudian dia merasa bahwa dirinya itu tidak sanggup menjalani hidup ini, palpitasi, deg-degan, keringat dingin, dan lain sebagainya. Itu adalah reaksi stres akut yang muncul saat segera setelah bencana itu terjadi. Atau berduka. Berduka ini bisa jadi karena dia kehilangan harta benda, karena dia kehilangan orang yang disayangi, karena dia kehilangan pekerjaannya, penghasilannya, dan lain sebagainya. Dia akan merasa berduka di sana. Nah, sampai dengan 6 bulan itu akan muncul depresi, akan muncul ansietas, post traumatic stress disorder, atau bisa jadi sampai ke psikosis dan bahkan sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi ini perlu dicegah, kita sebagai perawat jiwa harus mencegah reaksi stres akut ini. Ini pasti terjadi, tapi kita tidak boleh terlalu larut dalam stres ini, sehingga nanti akan menjadi individu yang lebih baik lagi dan menjadi mampu untuk menyelesaikan kehidupan ini, ya, sehingga nanti akan muncul dampak positif setelah bencana, ya. Depresi saya rasa cukup jelas, dia sedih terlalu larut-larut sehingga dia mengganggu aktivitas sehari-harinya seperti makan, minum, berpakaian, toileting, dan lain sebagainya, sampai dengan berhubungan dengan orang lain secara sosialisasi. Oke. Kemudian ansietas, kecemasan yang berlebih, cemas kalau bencana ini terjadi lagi bagaimana, cemas bagaimana dia menjalani hidup ini, dan lain sebagainya. Post traumatic stress disorder nanti kita akan lanjutkan pada slide selanjutnya, dan ada psikosis, orang yang mengalami gangguan. Oke, baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Next. Nah, ini adalah masalah kesehatan jiwa 12 bulan setelah bencana. Jadi dia akan muncul 1 tahun setelah bencana itu terjadi. Apa saja masalah kesehatan jiwa itu? Yang pertama adalah peningkatan gangguan jiwa berat. Jadi orang-orang yang pernah mengalami gangguan jiwa bisa semakin parah. Atau mungkin orang yang beresiko mengalami gangguan jiwa itu akan muncul gangguan jiwanya. Ya, makanya harus kita cegah di sini. Makanya harus kita cegah agar tidak muncul ke arah gangguan jiwa yang lebih berat. Oke. Selain itu ada gangguan mental emosional juga akan meningkat, GME meningkat, kemudian merasa cemas, merasa emosi, dan lain sebagainya. Kemudian ada distres psikososial yang ringan juga meningkat. Jadi ada pola-pola di mana hubungan psikologis dan sosialnya itu menjadi lebih meningkat atau lebih baik. Hal ini dipengaruhi oleh apa? Hal ini dipengaruhi oleh resiliensi atau ketahanan diri. Ketahanan dirinya seperti apa? Ketahanan diri dia, oh saya mampu nih untuk menyelesaikan kehidupan ini. Oh saya mampu nih untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam ataupun permasalahan setelah bencana ini. Jadi harus dipahami bahwa resiliensi itu akan mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan kejadian ataupun trauma selanjutnya. Yang tadi saya sampaikan puting beliung, dia pernah melihat puting beliung di lokasi X dulu. Kalau sekarang dia melihat lagi puting beliung itu, ya dia akan ketahanan dirinya akan tinggi dan dia tidak akan merasa shock, dia tidak akan merasa cemas berlebihan seperti itu, sehingga ya biasa saja, fine-fine saja gitu. Karena dia sudah tahu dan
dia bahkan sudah pernah mengalami hal itu. Cukup jelas ya. Oke, itu yang tadi sudah saya contohkan pada slide sebelumnya. Saya rasa nanti bisa ditanyakan ketika ada yang dibingungkan ya terkait dengan materi ini. Baik, next. Nah, apa yang bisa dilakukan pada perawat di daerah bencana? Nah, terus perawat harus bagaimana, Pak? Khususnya perawat jiwa akan melakukan intervensi psikososial. Bagaimana kita harus mendampingi orang ini, mendampingi penyintas ini agar tidak stres, agar tidak semakin berat apa yang dia pikirkan terkait dengan intervensi psikososial. Kalau dia sudah mampu berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi, bersosialisasi, dan lain sebagainya, tidak ada gangguan dalam proses kehidupan sehari-harinya, itu baik, itu tidak masalah. Oke, kita jaga di sana. Tapi kalau ada seseorang yang dia sudah menarik diri, sudah enggan untuk berbicara dengan orang lain, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, berarti itu ada permasalahan di sana. Makanya kita lakukan intervensinya. Dengan cara apa? Dengan cara ajak orang ini terlibat kehidupan sosial, ajak orang ini untuk bisa dapat berbicara dengan orang lain, ajak kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan secara bersama-sama, gotong royong misalnya, membersihkan suatu wilayah misalnya, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu penting dilakukan. Nah, selanjutnya adalah pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid. Ini yang tadi saya sampaikan, PFA. Pada lokasi bencana atau pada daerah-daerah bencana, situasi bencana, kita sebagai perawat tidak boleh atau disarankan untuk tidak langsung menanyakan secara rinci apa yang terjadi, apa yang Bapak rasakan, dan lain sebagainya. Dalam psychological first aid itu kita cukup mendengarkan, nanti ada konsep 3L, cukup mendengarkan, kemudian melakukan look, listen, and link. Jadi kita lihat terlebih dahulu kondisi pasien ini seperti apa, kemudian kita dengarkan keluh kesahnya ya, penyintas maaf. Kita lihat penyintas ini seperti apa terkait dengan kebutuhan, kemudian apa yang memang dia inginkan dan lain sebagainya, kebutuhan yang belum tercukupi dan lain sebagainya. Kemudian lanjut kepada listen, dengarkan apa yang dia keluhkan. Jadi jangan intervensi. Jangan langsung dipotong, jangan langsung interupsi, jangan langsung Bapak ini harusnya gini, Ibu ini harusnya gini. Jangan dilakukan seperti itu ya. Karena itu nanti akan mengganggu proses penerimaan bencana itu oleh si penyintas. Oke, makanya psychological first aid ini penting kita pelajari terutama ketika nanti kita ada di wilayah bencana, ketika nanti kita mengalami hal yang dinamakan bencana ini. Nah, kemudian ada kegiatan dukungan kesehatan jiwa, namanya di KJPS ya, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Oke, ditambah dengan teknik penanggulangan masalah psikososial pada bencana. Jadi nanti ada langkah-langkahnya terkait dengan PFA ini, oke, atau di KJPS ini. Baik, kita lanjutkan next. Nah, ini adalah intervensi psikososial yang bisa dilakukan pada situasi bencana. Seperti apa? Dengan cara memberikan pelayanan kesehatan mental yang tidak hanya berbasis pada layanan yang diberikan di rumah sakit jiwa, namun lebih mengarah pada layanan yang diberikan di area komunitas yang sifatnya itu lebih informal. Jadi bisa jadi tindakan-tindakan yang ada di rumah sakit jiwa itu dijatuhkan ke komunitas, dijatuhkan kepada lokasi bencana, sehingga nanti bisa membantu masyarakat sekitar, bisa membantu orang-orang di sekitar untuk bisa lebih hebat lagi, untuk bisa lebih kuat lagi di sana. Oke, tapi dia sifatnya lebih informal, jadi lebih membaur kepada masyarakat, menanyakan terkait dengan kebutuhan di masyarakat tersebut apa, kebutuhan di dalam kelompok tersebut apa, kemudian kita bisa memenuhi atau tidak. Ketika kita bisa memenuhi dan lain sebagainya, bisa kita lanjutkan untuk proses selanjutnya. Dia bersifat informal. Oke, baik seperti itu. Kita lanjutkan. Next. Nah, kemudian pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaan intervensi psikososial ini akan mendekatkan pelayanan psikologis dan juga psikiatri kepada masyarakat. Akan melihat sasaran masyarakat sakit, resiko dan sehat. Sakit dengan orang dengan gangguan jiwa agar dia itu tetap bisa berdikari atau mengikuti kehidupannya sehari-hari. Resiko itu adalah orang-orang yang dia itu memiliki
penyakit diabetes mellitus, hipertensi dan lain sebagainya, agar dia itu tidak menjadi sakit secara mentalnya, tetap dia itu mampu untuk melakukan itu secara mandiri kehidupannya. Dan yang sehat tetap sehat dan bisa beraktivitas, tetap sehat dan tetap bisa beraktivitas. Nah, selanjutnya adalah tujuannya dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian penyintas dengan gangguan jiwa berat. Jadi ada proses di mana penyintas ini mampu untuk meningkatkan kemandirian dan mampu untuk memandirikan, ya. Jadi tidak tergantung lagi dengan bantuan orang lain, tidak tergantung lagi seperti pada saat bencana itu terjadi. Jadi dia bisa mandiri, dia bisa berjalan sendiri, dia bisa mencari nafkah, bisa menciptakan pekerjaan setelah bencana itu terjadi. Nah, itu yang harus yang diharapkan dalam proses intervensi psikososial ini. Oke. Kemudian pelaksanaan intervensi psikososial ini bisa diberikan oleh relawan, tidak hanya oleh perawat jiwa, tapi juga semua relawan dalam proses ini. Yang penting dilatih terlebih dahulu terkait dengan PFA ataupun DKJPS, dukungan kesehatan jiwa dan psikososialnya. Nah, yang perlu dilakukan apa dalam pelaksanaan intervensi psikososial ini? Pasti yang pertama adalah pengkajian. Kita kaji terlebih dahulu kebutuhannya apa, kemudian yang belum terpenuhi apa, kemudian selama di pengungsian ini apa yang menjadi kendalanya, apa yang perlu dikomunikasikan, itu harus dilakukan dalam proses pengkajian. Nah, setelah mendapatkan data-data yang penting, data-data yang diperlukan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh penyintas ini, kita akan buat rencananya. Rencananya bagaimana agar kondisi ini menjadi lebih baik, agar kondisi ini berjalan dengan apa yang diinginkan dan lain sebagainya. Nah, perencanaan ini bagus dalam proses untuk kita melakukan implementasi. Oke, sehingga kita tahu medannya seperti apa, medan daerah atau lokasi bencananya seperti apa, kemudian apa yang bisa kita tinggalkan di sana, apa yang bisa kita lakukan selama sekian hari di sana, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam perencanaan. Selanjutnya implementasi itu ya kita terjun ke masyarakat, ya kita terjun ke lokasi bencana, ya kita terjun ke penyintasnya terkait dengan perencanaan yang sudah kita lakukan. Saya rasa cukup jelas ya terkait dengan pengkajian, perencanaan, dan implementasi. Nanti silakan saja dicek atau tanyakan ketika nanti ada kebingungan pada kolom komentar dalam video ini. Oke, baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Next. Nah, ini adalah pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid atau PFA. Dia adalah merupakan bantuan yang manusiawi, yang suportif dan praktis kepada sesama manusia yang telah mengalami peristiwa krisis yang serius seperti bencana. Ya. Jadi PFA ini dapat dilakukan oleh relawan di daerah yang mengalami bencana. Seperti yang tadi saya sampaikan, PFA ini adalah pertolongan pertama yang dilakukan pada psikologis, pada mentalnya. Oke. Kalau pada bencana itu kan biasanya yang terlihat itu fisiknya dulu. Fisiknya rumahnya roboh, fisiknya luka, tubuhnya terluka. Kita bantu, kita perban, kita berikan obat dan lain sebagainya sehingga fisiknya menjadi lebih baik. Oke. Tapi tidak terlihat secara mentalnya. Apakah orang atau penyintas ini itu mengalami trauma atau tidak? Ya kan, sehingga kita lakukan psychological first aid dengan cara mengkaji, merencanakan, dan implementasi. Konsep dari PFA itu kayak apa? Kita lihat pada slide selanjutnya. Next. Nah, ini adalah prinsip utama PFA. Yang pertama adalah menyediakan pertolongan dan bantuan. Jadi kita melakukan PFA itu niatnya adalah untuk menolong, niatnya adalah untuk membantu, niatnya adalah ikhlas di sana. Sehingga tidak perlu ada sanjungan dari orang lain, tidak perlu ada sanjungan dari si penyintas sendiri, atau bahkan tidak perlu adanya oleh-oleh dari penyintas. Jadi kita niatnya memang menyediakan pertolongan dan bantuan.
Nah, selanjutnya setelah menyediakan pertolongan dan bantuan, kita mengkaji kebutuhan dan hal-hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal-hal penting yang dibutuhkan oleh si penyintas ataupun kelompok penyintas dalam lokasi bencana tersebut. Kita kaji, dia butuhnya apa, dia yang belum ada di sana apa, lansianya berapa, dan lain sebagainya. Sehingga kebutuhan itu terpenuhi. Oke. Kemudian adalah mendengarkan tanpa memaksa untuk berbicara. Nah, dalam konsep PFA ini ya kita hanya mendengarkan saja. Bagi orang-orang ya atau bagi penyintas yang baru pertama kali mengalami bencana ini, dia pasti antusias untuk menceritakan terkait dengan kondisinya, terkait dengan apa yang ia rasakan pada saat bencana itu terjadi sampai dengan saat ini bertemu dengan relawan. Ya. Nah, makanya di sana kita dengarkan saja tanpa perlu ada interupsi, tanpa perlu ada paksaan untuk berbicara dan lain sebagainya. Kemudian memberikan rasa nyaman dan menolongnya untuk merasa tenang. Jadi harapannya adalah apa yang disampaikan oleh penyintas ini tidak perlu kita sebarluaskan ke khalayak umum kalau memang itu tidak perlu disebarkan. Seperti itu gitu. Jadi memberikan rasa nyaman, kemudian menolong dengan tenang, dan juga membantu sesama untuk bisa mencapai resiliensi, untuk bisa mencapai individu yang lebih baik lagi. Oke. Nah, selanjutnya terakhir adalah menolong menghubungkan dengan informasi, pelayanan dan dukungan sosial dan melindungi dari bahaya yang lebih lanjut. Saya rasa nanti akan saya perjelas pada slide selanjutnya terkait dengan konsep PFA secara utuh. Baik, next. Nah, ini adalah PFA yang dikenal dengan 3L, yaitu lo lagi, dan lo lagi. Oke, bukan seperti itu ya, 3L-nya bukan lo lagi, dan lo lagi, bukan. Akan tetapi dia look, listen, and link. Look itu observasi atau lihat apa yang menjadi tanda dan gejala yang muncul pada pasien ini. Apakah penyintas ini dia depresi, apakah penyintas ini dia memerlukan bantuan dan lain sebagainya. Kalau memang dia membutuhkan bantuan, kita datangi. Kemudian kita listen, kita dengarkan curhatannya, kita dengarkan keluhannya, sehingga menemukan titik temunya, bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi, ada kebutuhan yang harus dicukupi selama penyintas ini di dalam lokasi bencana. Oke, itulah yang menjadi poin penting dalam look, listen, and link. Listen, dengarkan saja, jangan sampai interupsi. Ini yang perlu saya garis bawahi, ini yang perlu saya ingatkan secara terus-menerus. Jadi kalau mahasiswa keperawatan itu bertanya, itu pasti menanyakan kayak wartawan. Apakah yang Bapak rasakan? Apakah yang Ibu keluhkan? Apa yang menjadi Bapak itu sedih? Kenapa Bapak mengalami seperti ini? Tapi bisa jadi dengarkan. Dia bercerita terus bercerita, ya baik Bapak dengarkan. Kalau memang kita bisa bantu berikan bantuan secara material, ya kita berikan. Kalau tidak ya jangan, karena jangan memberikan iming-iming pada penyintas di lokasi bencana, ya, karena mereka pasti akan mengharapkan sesuatu kepada kita yang datang ke lokasi bencana seperti itu. Jadi kita berikan, kalau memang kita niatnya adalah untuk DKJPS atau dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, fokus pada hal tersebut, ya. Kalau kita membawa sesuatu, ya silakan, kalau memang cukup dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya adalah link. Link itu adalah rujuk atau hubungkan dengan pendukung yang dapat menolong. Misalkan dia perlu pengobatan lebih lanjut, kita linkkan ke puskesmas, kita arahkan ke lokasi kesehatan atau ke pusat kesehatan di shelter tersebut atau di pengungsian tersebut. Atau bisa jadi kita datangkan atau kita sampaikan bahwa kebutuhan dari penyintas di wilayah ini adalah kesehatan jiwa atau obat-obatan atau mungkin dukungan sosial, psikiater dan lain sebagainya. Seperti itu link, rujuk dan hubungkan dengan pendukung yang dapat menolong. Jadi cukup 3L PFA itu, lo lagi, dan lo lagi. Look, listen, and link. Oke? Baik, saya rasa cukup jelas ya, nanti bisa ditanyakan pada kolom komentar kalau ada pertanyaan. Next. Nah, ini adalah tujuan dari PFA. Apa saja? Yaitu adalah mengurangi dampak negatif stres. Harapannya stres tidak semakin mendalam, harapannya stres tidak semakin berat, tapi kita bisa mengurangi dampak tersebut.
Kemudian mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk, mencegah timbulnya resiko ingin bunuh diri, resiko ingin mencederai diri, dan lain sebagainya. Jadi mengurangi kemunculan pikiran negatif. Kemudian fokus mendengarkan, fokus mengenali, fokus memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memang belum terpenuhi dalam konsep penyitas ini atau dalam penyitas ini. Kemudian mendorong pendampingan dari orang-orang yang signifikan di sekitar penyitas. Bisa jadi stakeholder, bisa jadi Pak RT, Pak RW, atau pemuka agama, atau yang dituakan di wilayah tersebut. Jadi ada proses kita itu atau PFA ini dia itu mendorong pendampingan. Jadi support system di dalam lingkungan itu bagaimana? Apakah support systemnya bagus untuk saling mengingatkan, atau bahkan support system itu bagus untuk saling membantu satu dengan yang lain sehingga menjadi lebih baik seperti itu dalam menghadapi bencana ini. Nah, selanjutnya adalah melindungi dari dampak negatif lebih lanjut. Jadi dalam proses bencana itu pasti akan berdampak negatif, sehingga kita harus lindungi penyitas ini agar tidak memiliki dampak yang negatif seperti tadi stres yang mendalam, depresi, ataupun bahkan delay PTSD atau PTSD seperti itu ya. Sehingga kita tumbuhkan positif-positif, dampak positif pada bencana. Oke, baik, kita lanjutkan next. Nah, langkah PFA apa yang perlu dilakukan pada psychological first aid ini? Yang pertama adalah tahap persiapan. Kita akan mengetahui, kita belajar terlebih dahulu bencana yang terjadi di sana apa dan kebutuhan penyitasnya apa. Kalau misalnya bencana di sana adalah tanah longsor, hujan lebat dan tanah longsor dan lain sebagainya dengan curah hujan yang tinggi, ya sebisa mungkin kalau memang kita mau terjun ke wilayah tersebut, ya kita siapkan diri kita terkait dengan bekal-bekal yang memang dibutuhkan di sana, seperti misalnya sepatu gunung, misalnya jas hujan, payung, dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti sampai di sana malah merepotkan penyitasnya, malah merepotkan orang-orang di sana, atau bahkan kita malah yang pingsan di sana misalnya. Nah, itulah yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya adalah memperkenalkan diri dan memulai kontak. Setelah kita melihat bahwa pasien ini membutuhkan pertolongan, kita memperkenalkan diri. Selamat siang, nama saya Perawat Eri. Saya datang ke sini untuk membantu Bapak dalam proses peningkatan ataupun pencegahan membantu untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif yang Bapak rasakan misalkan, atau untuk mencegah agar Bapak dan Ibu tidak stres dalam kondisi bencana ini misalnya. Nah, itu disampaikan maksud dan tujuannya apa. Kemudian dengan memberi rasa aman, kemudian mendorong keberfungsian dan memfasilitasi penyitas untuk pemulihan. Mendorong keberfungsian itu seperti menyampaikan agar orang ini tuh bisa mampu untuk beradaptasi, bisa mampu untuk menyelesaikan kehidupannya selama dalam kondisi bencana ini. Kemudian memfasilitasi penyitas untuk pemulihan itu adalah memfasilitasi orang-orang untuk bisa berdikari, untuk bisa menghasilkan produk sendiri, untuk bisa menjadi atau memberikan pekerjaan kepada penyitas-penyitas lain, tetangga-tetangganya dan lain sebagainya. Itulah yang perlu dilakukan dalam langkah PFA ini. Oke. Kalau nanti ada pertanyaan silakan tanyakan pada kolom komentar. Baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, dampak bencana pada psikologis penyitas itu ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif post traumatic stress disorder, dampak positifnya adalah post traumatic growth. Nah, apa yang membedakan? Ya beda. Negatif ya pasti dia berdampak negatif terkait dengan kehidupannya. Positif bisa jadi dia berdampak lebih baik dari kehidupan sebelum mengalami bencana. Baik, konsep ini bisa terjadi secara beriringan ya. Jadi bisa jadi pada saat itu dia stres, tapi pada saat itu pula dia menjadi lebih hebat. Oh, saya merasa bahwa saya diberi anugerah untuk bisa menjalani kehidupan ini, atau diberi keutuhan untuk menjalani kehidupan ini untuk kedua kalinya misalnya, karena diberi
kesehatan atau keselamatan selama bencana itu terjadi. Nah, itu adalah dampak bencananya. Kita akan lihat satu persatu. Next. Nah, pada diagnosa keperawatan, dampak negatif dari bencana itu ada diagnosa sindrom pasca trauma, yaitu adalah respon maladaptif yang berkelanjutan terhadap kejadian trauma. Nah, kalau di kedokteran atau di medis itu namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Kalau bahasa dari diagnosa keperawatan itu namanya sindrom pasca trauma, yaitu adalah respon maladaptif yang berkelanjutan terhadap kejadian trauma. Penyebabnya apa? Bisa karena bencana yang kita bahas selama perkuliahan ini ya. Kemudian ada peperangan, kemudian ada riwayat korban, perilaku kekerasan ataupun kecelakaan serta saksi pembunuhan. Nah, ini menjadi penting untuk seseorang itu tetap bisa terkondisikan menjadi individu yang lebih baik lagi ya. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah tanda dan gejala mayor pada sindrom pasca trauma. Mayor itu yang terlihat jelas secara subjektif. Penyintas mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan secara berlebihan atau menghindari pembicaraan kejadian trauma. Jadi dia menghindari kejadian, dia menghindari pembicaraan tentang bencana tersebut. Itu yang terlihat secara subjektif. Kemudian dia merasa cemas, menyampaikan bahwa saya cemas dengan kondisi ini. Saya tidak mampu untuk menyelesaikan kondisi bencana ini seperti itu, dan teringat kejadian kembali traumatisnya. Jadi dia ingat terus tentang bencananya. Jadi dia ingat terus tentang apa yang ada di dalam benaknya seperti itu gitu. Itu yang terlihat secara subjektif. Kalau yang terlihat secara objektif adalah memori masa lalu terganggu. Jadi bisa terlihat bahwa dia memiliki memori masa lalu yang terganggu, dia bisa jadi mimpi buruk berulang, kemudian ada ketakutan yang berulang dan menghindari aktivitas, tempat, atau orang yang membangkitkan kejadian trauma. Oke. Jadi ada kondisi di mana dia itu akan menghindari tempat yang mengingatkan dia pada lokasi bencana atau kejadian trauma masa lalu, atau mungkin menghindari kerumunan karena bisa jadi kejadian pada saat itu sedang berkerumun misalnya, dan lain sebagainya. Itu yang terlihat secara objektif. Kita lanjutkan, next. Nah, ini adalah tanda dan gejala minor pada sindrom pasca trauma. Minor itu yang tidak begitu tampak tapi ada. Secara subjektif tidak percaya pada orang lain, kemudian bisa jadi dia menyalahkan diri sendiri. Oke. Nah, selanjutnya secara objektif terlihat minat berinteraksi dengan orang lain itu menurun. Jadi dia mulai menghindari sosialisasi, dia menghindari orang lain, dia tidak mau berbicara dengan orang lain karena minat berinteraksi dengan orang lain itu menurun. Bisa konfusi ataupun kebingungan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada gangguan interpretasi realitas. Jadi dia belum mampu membedakan antara mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kemudian sulit berkonsentrasi, waspada berlebihan, kemudian pola hidup terganggu atau tidurnya terganggu, kemudian bisa sampai merusak diri menjadi alkoholisme atau lari ke alkohol karena masalahnya tidak terselesaikan, kemudian lari ke narkoba, kemudian percobaan bunuh diri ataupun bahkan sampai kepada tindakan kriminal. Oke, kita lihat selanjutnya, next. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana post traumatic growth itu muncul atau tumbuh, yaitu adalah peningkatan pikiran, perasaan, serta perbuatan menjadi lebih baik dari sebelum mengalami trauma. Jadi, perubahan-perubahan pada post traumatic growth ini apa saja? Seperti perubahan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, peningkatan kekuatan pribadi, identifikasi kemungkinan baru, serta adanya perubahan positif dari spiritual dan peningkatan penghargaan terhadap kehidupan. Nah, konsep ini nanti akan diperjelas pada slide selanjutnya. Pada intinya adalah perubahan tersebut tercover dalam konsep post traumatic growth setelah kejadian trauma. Bisa jadi pada bencana alam. Oke, next.
Nah, ini adalah fokus 5 aspek besar pada post traumatic growth. Hubungannya lebih baik dengan orang lain. Bisa jadi setelah kejadian bencana, penyintas-penyintas itu akan saling bersosialisasi, akan saling bertukar pikiran, akan saling say hello satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya awalnya nggak kenal, awalnya nggak tahu siapa dan lain sebagainya, jadi dia mampu untuk bersosialisasi. Kemudian ada peningkatan kekuatan pribadi. Dia akan semakin yakin pada dirinya. Dia mampu untuk menyelesaikan hidup ini. Dia mampu melalui proses bencana ini. Dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya. Dia ada peningkatan kekuatan pribadi. Dia ada kemampuan untuk menghargai dirinya. Ya. Nah, itu adalah post traumatic growth. Tumbuh menjadi positif dibandingkan sebelum dia mengalami trauma. Yang ketiga adalah identifikasi kemungkinan baru. Seseorang yang terkena bencana atau dikatakan penyintas, dia akan memikirkan bahwa ada peluang-peluang baru terhadap kehidupannya. Seperti saya mendapatkan anugerah karena saya bisa diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini lagi. Saya akan membuka usaha baru, saya akan mencari pekerja yang lebih banyak, saya akan meningkatkan usaha saya dan lain sebagainya. Itu adalah identifikasi kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa atau akan muncul pada pasien dengan atau pada orang yang mengalami kejadian traumatis. Kalau memang dia menjadi positif. Jadi dia bisa mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan baru. Kemudian ada perubahan positif dari spiritual. Seperti apa perubahan positif dari spiritual itu? Bisa jadi perubahan positif ini dia akan rajin beribadah, dia akan rajin berdoa, dia akan rajin untuk menyelesaikan keagamaannya, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Nah, itu akan muncul pada penyintas yang mengalami bencana, ya, atau mungkin secara umum pertumbuhan positif pada orang-orang yang mengalami trauma. Baik, sampai di sini cukup jelas ya. Nah, selanjutnya adalah peningkatan penghargaan terhadap kehidupan. Dia akan menghargai kehidupan bahwa hidup ini itu lebih indah. Dia akan menghargai kehidupan bahwa dia sudah diberikan kehidupan yang bagus dan lain sebagainya. Jadi ada penghargaan dari dirinya kepada kehidupannya karena memang dia bisa menyelesaikan kehidupan ini dengan baik seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Next. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian silahkan presensi ya pada kolom komentar untuk mata kuliah ini. Selanjutnya jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan sertakan jawaban dari pertanyaan saya ini. Oke, dengarkan baik-baik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan post traumatic stress disorder dan kapan itu terjadi? Oke, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan post traumatic stress disorder atau PTSD dan apa yang terjadi? Ya, oke. Saya rasa kalau memang ada perbedaan konteks, pakai pertanyaan yang pertama saja. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Aspek apa yang dinilai pada dampak positif dari bencana? Aspek apa saja yang dinilai dari kejadian bencana? Aspek positif, ada 5. Oke, sebutkan semuanya kalau memang bisa. Oke, baik. Yang ketiga adalah bagaimana konsep PFA atau bagaimana konsep psikologis first aid ini diterapkan pada penyintas di lokasi bencana. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana konsep psychological first aid atau PFA diterapkan pada penyintas di lokasi bencana? Oke, silakan jawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan itu. Ada 3 pertanyaan beserta dengan presensi di sana. Nama, NIM, kelas, semester dan kelas ya. Kemudian baru jawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 dan baru dikirim ke kolom komentar. Oke.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Dan dari video ini akan lanjut kepada video tentang praktikum. Oke, jadi silakan berkunjung kepada video yang kedua tentang praktikum ini. Ya, see you pada video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.